Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan pada kesempatan sore hari ini saya akan berbagi tentang kegiatan yang sudah saya laksanakan di dalam School Leadership Workshop yang saya laksanakan beberapa pekan yang lalu di Jogja sekitar 4 hari. Kemudian kuliah umum bersama dosen di National Institute of Education Singapura selama 2 minggu, dan hari ini saya akan melaksanakan diseminasi terkait dengan apa yang saya dapatkan di dalam kegiatan School Leadership Workshop ini. Nah, ini adalah 4 materi yang saya dapatkan selama mengikuti SLW. Ada materi Leading Change, itu disampaikan oleh Mr. David Angel. Kemudian yang kedua ada Leading Resilience, itu disampaikan oleh Mr. Chan. Dan yang ketiga ada materi Leading Innovation, disampaikan oleh Mrs. Lung. Kemudian yang keempat itu Leading Strategies, itu disampaikan oleh Mr. Jimita. 4 materi yang disampaikan di dalam kegiatan SLW itu tidak lepas dari yang namanya kepemimpinan. Kepemimpinan itu tidak mesti berbicara harus menjadi seorang kepala sekolah. Bapak Ibu sekalian, selama berada di sekolah itu pun sudah termasuk ke dalam pemimpin. Guru itu merupakan pemimpin pembelajaran, dan murid itu adalah seorang pemimpin bagi dirinya sendiri. Makanya perlu bagi kita seorang guru untuk menumbuhkan yang namanya student agency atau kepemimpinan murid. Ada 3 yang kita ketahui kepemimpinan murid. Yang pertama ada suara, kemudian ada pilihan, dan ada kepemilikan. Kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, ini adalah gambaran bagaimana school leadership itu adalah sebagai perwujudan dari peningkatan kepemimpinan sekolah dalam pengembangan kompetensi berkelanjutan atau professional development dan penguatan komunitas belajar yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK yang bekerja sama dengan Kemdikbudristek melalui Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan, atau dalam hal ini SLW ini dilaksanakan oleh Dirjen KSPSPK yang mengadakan program School Leadership atau SLW yang bekerja sama langsung dengan National Institute of Education Singapura. Program ini berfokus pada aspek-aspek penting kepemimpinan yang meliputi kepemimpinan perubahan, ketangguhan, strategis, dan inovasi. Dan ini adalah 4 gambaran teori atau materi yang disampaikan di dalam School Leadership.
Nah, ini adalah 4 materi utama di dalam kegiatan SLW. Yang pertama ada leading change, itu berkaitan dengan materi tentang bagaimana cara memimpin dan mengelola perubahan di lingkungan kerja. Kita pernah mendengar bahwa seorang guru itu adalah agen dari perubahan, yang mana guru sebagai agen of change. Kemudian yang kedua, leading resilience adalah materi tentang bagaimana cara menguatkan daya tahan dan daya lentur diri. Yang dimaksud dengan ketangguhan di sini, ketika kita dihadapkan dalam sebuah disrupsi atau permasalahan, kita sebagai seorang guru harus bisa kembali ke wujud asal. Jadi misalkan kita contoh bagaimana ban karet ketika dia dihadapkan dengan jalan yang begitu berbatu, dia kembali ke posisi awal. Itu yang disebut dengan resilience atau ketangguhan. Kemudian yang ketiga adalah leading strategically. Kemudian yang keempat adalah leading innovation. Ini berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin dalam pembelajaran dalam menjalankan program berdasarkan strategis. Dan kemudian yang keempat itu materi tentang strategi menumbuhkan kreativitas dan inovasi di lingkungan kerja. Nah, saya cuma fokus 2 Bapak Ibu terkait dengan leading change dan leading innovation. Saya ingin membuka sebuah video. Ini adalah sebuah sekolah dasar di negara Malaysia. Bagaimana sekolah dasar ini terletak sekitar 7 jam dari negara Malaysia, berada di tengah-tengah negara Brunei. Jadi letaknya di Brunei Darussalam sebenarnya, tapi masuk negara Malaysia. 7 jam dari negara Malaysia, naik darat, kemudian naik kapal sekitar 4 jam. Jika diangkat pegawai negeri di situ, pemikiran awal sekitar tahun 2007, guru-guru diangkat ke SK Ulul Bay ini, cita-citanya bukan ingin membangun sekolah, tapi ketika diangkat di SK Ulul Bay ini, cita-cita dulu pertama kali ketika diangkat atau ditempatkan di SK Ulul Bay ini adalah pindah. Bagaimana caranya pindah ke sekolah yang ada di perkotaan. Saking terpencilnya SK Ulul Bay. SK itu adalah singkatan dari sekolah kebangsaan. Jadi 2007 hingga tahun 2024 sekarang jaraknya tidak begitu jauh. Tapi bagaimana kita lihat perkembangan SK Ulul Bay ini dari awalnya sekolah yang terpencil menjadi sekolah yang menjadi tempat sasaran dari kampus-kampus terkenal pendidikan dari luar negeri untuk penelitian. As well as topics used for well-being rules for Education and Innovation 2011, Education for Learning. Throughout the years, we have also played a part in guiding our pupils towards a successful future. Many of our former students in the SK group have achieved their dream occupation and been accepted for employment. Recently, at national level, we have also won 2 video production competitions. Our short film Benar and Keluarga Merdeka, although with a different theme, aimed to promote the spirit of unity and harmony for peoples inside and outside of school. Such achievement is definitely something to be proud of. Success didn't come easy for us as we are constantly faced with different challenges. As years pass, the total number of pupils got lesser and lesser.
schools, we have been hit multiple times by fear. The worst fear we've experienced is back in 2007 when the damaged most of our school resources. The hardest part is watching the books in our library covered in paint, which is such that an estimated loss of 70 million. The library that one has been underwater saat sumber drama in 2017 is now organized. Over the years, our pupils have been using English to communicate with each other as well as with their teachers. In fact, English is one of our languages. This culture has been practicing has proven to be advantageous to us as it has helped us to win countless numbers of competitions for awareness, including the World Award of the International Public Speaking Competition organized by John County Grammar School, Vietnam, that entered in Perth, in Genetics, the International Scholarly Learning and Secondary Games organized by SD Muhammadiyah 16, Surabaya, Indonesia. We have been very active in promoting the use of English not only among our pupils, but among parents and working staff as well. Apart from conducting our service sessions entirely in English, recently, in collaboration with Ministry of Education, Innovation and Talent Development Support, MATD, we organized our English language student camp for 5 participating schools. The camp was held for 3 days, 2 nights, and was attended by 54 pupils. Interactive and accepting English games were conducted to encourage and boost pupils' confidence in using English to communicate with one another. We aim to promote and boost the confidence in pupils to use English to communicate with one another within and outside the school campus. However, every program organized and competition participated will have run smoothly with the help of our very strong Bahasa Teachers Association. The advantage that we have here in SKU is that every parent of our pupils is always very supportive of every school program and activity. We truly believe that education is the best way to provide a better life for their children. Hence, we will do their best to assist and contribute in any way possible to ensure that each activity can be organized successfully. One of our close collaboration with our PTA is the Architect program, where parents and teachers will assist teachers to monitor and guide their children during night lessons of learners. Occasionally, we will invite parents to come and collaborate with teachers to conduct teaching and learning sessions with the pupils. This will help boost pupils' motivation to learn in school. Hence, it is very obvious that our PTA support is already at its maximum capability, and that has been proven to be a huge advantage for our school. Our pupils are much more confident in learning new knowledge and are always excited to come to school. We have also received the PTA Excellence Award on the district, state, and national level back in 2012, which is the result of a good relationship between the school and PTA community. Overall, in Sekolah Kebangsaan Ulu, we never let anything stop us. We will continue to strive for greatness and provide our pupils with the best so they can be well prepared to face our generation. We live in a rural area, we must focus on going to the world that we are capable of being great. Cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia. Ya, tadi demikian video mengenai SKU Baik Bapak Ibu bagaimana 2007 waktu yang singkat dari yang awal sekolah yang kecil, terpencil dan jauh dari pusat perkotaan bisa berkembang menjadi sekolah besar. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah yang dengan nama yang besar itu bukan berarti sekolah yang memiliki guru yang hebat, sekolah yang memiliki murid yang hebat, bangunan yang bagus, sarana prasarana yang lengkap, tapi sekolah yang hebat itu dimulai dari yang namanya kolaborasi. Bagaimana seorang pemimpin atau kepala sekolah di SKU Lunggal ini
menghandle para guru yang cita-cita awal ketika ditempatkan di SK Uluba ini adalah tunggal. Kepala sekolah ini asli orang penduduk asli di desa Uluba ini. Uluba ini mayoritas penduduk adalah Dayak. Jadi perbatasan dengan Indonesia dan Brunei. Bagaimana kepala sekolahnya yang asli penduduk situ, penduduk Uluba ini, dia menyampaikan kepada para guru bahwa tekad, kemudian niat untuk menjadi seorang guru, kemudian kolaborasi saling membantu ketika ada guru perempuan yang kesulitan ataupun guru yang mengalami kesulitan, maka kepala sekolah dan guru lain itu saling bekerja sama untuk mengatasi permasalahan yang ada. Jadi kebanyakan sama kasusnya seperti di sekolah kita yang mayoritasnya adalah ibu-ibu yang jauh dari Malaysia merantau ke pedesaan, kemudian mereka merasa sangat dikucilkan. Mereka sangat sangat merasa terbuang ke daerah sana. Kemudian ada sosok seorang kepala sekolah yang menguatkan, ada sosok guru yang lain menguatkan bahwa kita mampu membangun sekolah ini. Inilah yang disebut dengan leading change. Mana leading change ini adalah proses mengarahkan dan mengelola perubahan dalam sekolah. Perubahan ini bisa berupa perubahan strategi, struktur budaya, atau teknologi. Mengapa leading change ini penting? Karena pendidikan saat ini sangat dinamis dan individu yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan akan tertinggal. Kita melihat bahwa asal mula dari SK Uluba ini menjadi sekolah yang baik, kita garis bawahi bahwa para murid itu mempunyai kompetensi dalam hal berbahasa Inggris. Apakah mereka dari awal kita berbahasa Inggris? Tidak. Mereka hanya mampu menganalogikan, membaca tidak mampu. Hanya mampu menganalogikan. Ketika guru bertanya berapa jarak sekolah ke pinggir sungai, maka mereka menganalogikan jarak sekolah ke sungai itu adalah satu batang rokok. Mereka menganalogikan seperti itu saking rendahnya literasi dan numerasi mereka pada saat itu. Namun kemudian itu mencoba dipelajari oleh para guru. Mereka mencoba juga menganalogikan ketika mengajar, menganalogikan ketika mereka menjelaskan kepada orang tua. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan pertanian ke kebun, alat apa yang Bapak Ibu gunakan? Ternyata mereka menjawab, alat yang kami gunakan adalah cangkul dan parang. Alat yang kami gunakan ketika pergi ke ladang itu adalah cangkul dan parang. Maka sekolah juga menganalogikan. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan alat untuk pergi ke ladang, menggunakan cangkul dan parang, kami pendidikan pun juga harus mempunyai alat untuk mendidik anak Bapak Ibu. Lalu orang tua bertanya, alat apa yang perlu kami siapkan? Alat yang Bapak Ibu siapkan adalah buku. Maka orang tua berlomba-lomba untuk menghadirkan atau menyiapkan buku di sekolah. Itu awal mula kebangkitan sekolah kebangsaan Uluba ini. Nah, kita tidak perlu banyak membahas tentang sekolah kebangsaan Uluba. Ini adalah model perubahan atau leading change yang telah digunakan oleh John Kotter. Ini model perubahan ini bukan hanya dari segi pendidikan, dari segi ekonomi, sosial dan sebagainya, menggunakan model perubahan ini. Yang mana di dalam model perubahan John Kotter ini terdapat 8 tahapan. Yang pertama, tahapannya adalah membuat bangunan rasa urgensi dan mendesak terhadap perubahan. Ulun yakin bahwa Bapak Ibu pernah merasakan hal-hal yang sifatnya mendesak. Hal-hal seperti apa? Contohnya adalah ketika Bapak Ibu dihadapkan dengan sebuah program, ambil saja ringkasnya PPG. Sebelum ada PPG, Bapak Ibu seperti apa sulitnya dalam menggali atau mengembangkan kompetensi yang Bapak Ibu miliki.
membuat media pembelajaran, membuat modul ajar. Ketika pemerintah menghadirkan rasa urgensi pentingnya profesionalitas guru, maka mau tidak mau Bapak Ibu harus belajar, dan buahnya manis. Buahnya Bapak Ibu mampu membuat modul ajar yang baik, mampu membuat media pembelajaran yang baik. Itu hadir dari rasa urgensi, rasa ingin bahwa sesuatu itu menjadi hal yang penting dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian kedua adalah memformulasikan koalisi penangguh. Itu yang kaitannya dengan kolaborasi. Kemudian yang ketiga membentuk, yang keempat adalah mendapatkan, dan yang kelima memungkinkan, menghasilkan, mempertahankan, dan yang terakhir adalah lembaga. Jadi perlu ada keterlibatan mengadakan perubahan yang baru dan lebih baik dalam budaya tempat kerja. Nah, ini adalah cara fokus jika kita relasikan antara 8 tahap pokok dalam perubahan tadi, bahwa Bapak Ibu sekalian di satuan kerja manapun akan ada paralel fokus seperti ini. Ada 20% minoritas, ada 60% mayoritas, ada 20% lagi yang setuju. Jadi 20% yang tidak setuju, minoritas, kemudian ada 60% yang berada di ambang, ada 20% lagi yang setuju, minoritas. Saya contohkan seperti ini. Ada 20% orang-orang yang aku ketika kita punya program, maka jawabannya ngapain. Kemudian ketika kita punya masukan, tidak perlu, bagaimana caranya, sulit, dan seterusnya. Itu 20%. 60% ini adalah mayoritas yang menunggu. Ketika Bapak Ibu punya inisiatif, maka dia melihat. Yang 60% ini melihat. Kita lihat bagaimana hasilnya. Ini masih diambang, 50% ikut ke 20% mayoritas, 20% apalagi 50% masuk ke 20% minoritas. Apabila kita tidak bisa menunjukkan keberhasilan kita, maka itu kamu berarti ada dapat berhasil. 22 ada mungkin tidak bisa, maka dia akan jatuh ke 20% yang tidak setuju. Nah, 20% di satuan kerja itu pasti ada 20% yang punya inisiatif. Apapun resikonya, berhasil atau tidak, dia akan ikut ke dalam program apa yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Yang terakhir, leading innovation. Inovasi dalam pendidikan adalah proses menciptakan sesuatu yang baru atau melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Seperti yang disampaikan oleh Pak Maruf, ada modul ajar IPM, Bapak Ibu adopsi, Bapak Ibu kreasi, itu namanya adalah kreatif. Ketika Bapak Ibu membuat sendiri, itu namanya adalah inovasi. Itu perbedaan antara kreativitas dan inovasi. Jadi Anda berpikir kreatif, ada inovasi. Kalau berpikir kreatif itu kita mencoba memodifikasi punya orang lain. Kalau inovasi itu adalah membuat sendiri, menghasilkan sendiri hasil dari karya cipta kita. Nah, jika kita kaitkan dengan kompetensi abad 21, maka innovation ini penting bagi kita, bahwa keterampilan abad 21 itu harus mencakup 4C: critical thinking, creativity and innovation, communication dan collaboration. Dan keterampilan inti yang perlu kita pelajari sekarang adalah 3 hal. Menteri baru, 3 hal ini dikedepankan. Bagaimana literasi, numerasi itu di kurikulum yang sebelumnya, kemudian kurikulum baru itu disisipkan lagi yang namanya sains. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan informasi, media, dan teknologi. 3 ini di luar negeri sudah diterapkan dan akan diterapkan di negara kita. Negara kita akan menerapkan pembelajaran berbasis AI, menerapkan pembelajaran TIK ke dalam semua mata pelajaran intrakurikuler,
dan membuat sebuah mata pelajaran yang berkaitan dengan pemrograman. Nah, ini yang selanjutnya ada SWOT untuk menganalisis kekuatan, kemudian kelemahan, peluang serta ancaman. Ini kaitannya dengan ABT, asset based thinking, fokus pada apa yang ada, bukan fokus pada kekurangan. Fokus apa yang bisa kita perdayakan, bukan berfokus pada kekurangan. Nah, ini adalah orang yang berpikir berbasis aset. Ketika yang satu melihat lubang, lihat ada lubang, yang satu sudah berpikir kita bisa menutup lubang itu dengan memanfaatkan tanah yang ada di sebelahnya. Itu orang yang berpikir berbasis aset, tidak melihat kekurangan yang ada di sebelahnya, tapi dia fokus untuk mencari bagaimana caranya menutup lubang itu. Itu adalah contoh apresiatif inquiry, atau kita kenal dengan istilah berpikir berbasis aset. Ini 3 poin perubahan dan inovasi. Yang pertama adalah cepat, kemudian normal, dan berkualitas, dan yang terakhir adalah lower cost. Nah, ini refleksi bersama. Guru adalah pemimpin pembelajaran di kelas, diandalkan para siswa dan orang tua. Akibatnya para guru harus mampu menunjukkan sisi dirinya yang paling kuat. Ini yang perlu kita pahami bersama, berpikir berbasis aset, bahwa kita perlu menunjukkan kekuatan yang ada pada diri kita, bukan justru kita tunjukkan kelemahan yang ada pada diri kita. Guru yang tangguh harus memiliki visi yang jelas, kesehatan yang baik, itu perlu. Seorang guru harus punya kesehatan, kemudian punya kesejahteraan atau well-being. Guru itu harus sejahtera. Bagaimana caranya guru sejahtera? Jika 3 bulan sekali dapat sertifikasi, itu adalah sejahtera, dan itu perlu bagi guru untuk mendapatkan well-being. Kemudian yang keempat ada mindfulness, kemudian yang kelima ada anger management, dan yang keenam ada me time. Me time itu adalah waktu untuk sendiri. Ketika kita terpusingkan dengan tugas, itu juga perlu waktu untuk bersantai dengan keluarga, kemudian waktu untuk sendiri. 7, itu helikopter dan Microsoft View. Seorang guru itu harus melihat semua. Bagaimana pandangan dari atas, dari helikopter, itu bisa melihat sesuatu hal, semua hal yang dapat kita lihat. Kemudian Microsoft View, seorang guru harus mampu melihat hal atau peluang sekecil-kecilnya, melihat hal yang besar, melihat hal yang sekecil-kecilnya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah seorang guru itu harus bahagia. Maka ketika guru memiliki 8 ini, maka dapat dipastikan seorang guru itu adalah seorang guru yang tangguh. Berpikir strategis dan prioritas. Ada batu, ada pasir, ada gelas. Kalau orang berpikir strategis, maka yang dimasukkan terlebih dahulu adalah batu dan pasir kemudian. Tapi kebalikannya, ketika orang tidak berpikir strategis, yang masuk pasir dulu, batu kemudian, maka gelasnya tidak akan muat. Guru itu sama dengan menginspirasi, memberikan pemahaman cara untuk belajar. Tidak perlu memberikan pemahaman secara menyeluruh. Yang jelas Bapak Ibu bisa menginspirasi. Ilmu bisa dicari sendiri oleh peserta didik. Yang jelas Bapak Ibu bisa memberikan pembelajaran cara untuk belajar kepada peserta didik. Itu namanya adalah guru inspiratif, bukan guru yang menjelaskan secara terus menerus, tapi siswanya tidak termotivasi. Itu berarti Bapak Ibu belum inspiratif. Analogi pengamat. Pengamat yang baik akan menghasilkan ukiran yang indah apapun jenis kayunya. Analogi perubahan. Seorang guru dihadapkan dengan sebuah telur. Apakah telurnya mau dibuat telur dadar? Habis. Ketika kita makan telur dadarnya habis, tidak ada fungsi yang lain. Ketika seorang guru mengeramkan telur ayam, disuruh mengeramkan dulu, menghasilkan ayam-ayam yang lain,
maka seorang guru bisa menikmati telurnya dan bisa menghasilkan telur-telur yang lain. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.